Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Rukaya SPDI, nomor induk mahasiswa 240220204 Saya adalah pengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 4 Bandar 2, Kecamatan Bandar 2, Kabupaten Pidijaya. Saya adalah mahasiswi dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 dari LPTK Win Arwaniri Banda Aceh. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 9 Mei 2025 di kelas 7 dengan materi meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ini sekalian? Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa menjalani pelajaran seperti biasanya. Maka dari itu sekarang sebelum kita memasuki dalam
yang mencerminkan keteladanan tersebut. Kemudian ini materi kita hari ini adalah mengenai iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya atau dari nur. Mereka tidak memiliki nafsu, tidak makan, tidak minum, dan juga tidak tidur. Tugas mereka adalah senantiasa taat dan tunduk pada perintah Allah tanpa pernah membangkang. Jadi malaikat itu dia tidak pernah membangkang. Berbeda dengan manusia yang diberi akal dan nafsu. Malaikat hanya tunduk dan patuh. Oleh karena itu mereka menjadi contoh sempurna dalam hal ketaatan, kedisiplinan, dan ketulusan dalam beribadah. Contoh malaikat yang disiplin siapa? Misalnya malaikat yang meniup sangkakala. Siapa nak? Malaikat yang meniup sangkakala? Mikail. Ya. Mikail tugasnya apa? Memberi rezeki. Berarti yang meniup sangkakala siapa? Israfil. Kapan nak ditiup sangkakala itu? Di hari kiamat. Berarti tugas malaikat Israfil itu dia nanti hari kiamat. Kedisiplinannya di mana? Berarti malaikat Israfil itu dia tidak meniup sangkakala sekarang karena tugas dia meniup sangkakala itu pas nanti di hari akhir. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tugas malaikat. Malaikat itu ada berapa yang wajib kita ketahui? 10. Coba sebutkan. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israfil, malaikat Tuhan, malaikat Nakir, Apa lagi? Nakir. Muka nakir, rakib, Malik. Yang menjaga pintu surga siapa nak? Malaikat apa? Yang menjaga pintu neraka? Malaikat. Yang menjaga pintu neraka malaikat apa? Hah? Itu malaikat yang tidak pernah senyum sekalipun. Karena apa? Itu malaikat Malik karena dia langsung berhadapan dengan api neraka. Makanya malaikat yang tidak pernah senyum itu adalah malaikat Malik. Kenapa? Karena dia langsung berhadapan dengan api neraka. Ya, kemudian malaikat yang memberi rezeki siapa? Tugas malaikat apa yang memberi rezeki nak? Mikail. Apa-apa saja rezeki yang diberikan kepada kita? Semua. Kemudian yang menjadi penghulu malaikat itu siapa? Jibril. Di antara beribu-ribu malaikat yang diciptakan oleh Allah, yang menjadi penghulu, yang menjadi kepala yang paling tinggi itu adalah malaikat Jibril. Bahkan yang menurunkan wahyu pertama kepada Nabi kita Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril. Diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Di mana nak wahyu pertama diturunkan? Di
kelompok amanah ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Apa akibat jika kita meniru sikap malas dan tidak taat? Jawabannya, meniru sikap malas dan tidak taat dapat membawa sejumlah akibat negatif, baik dalam kehidupan pribadi, sosial maupun masa depan seseorang. Berikut beberapa akibat utamanya. 1. Presentasi menurun. Malas dan tidak taat membuat seseorang enggan belajar atau bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga hasil belajar atau bekerja buruk. Tidak disiplin menyebabkan kegagalan mencapai target atau tujuan. 2. Kehilangan kepercayaan. Orang lain seperti guru, orang tua, atau atasan akan sulit percaya pada kita jika sering melalaikan tugas atau melanggar aturan. 3. Terbentuknya kebiasaan buruk. Sikap malas dan tidak taat bisa menjadi kebiasaan yang sulit diubah jika dilakukan terus-menerus. 4. Masa depan terancam. Kurangnya kedisiplinan dan semangat akan menyulitkan seseorang meraih cita-cita atau pekerjaan yang baik di masa depan. 5. Pengaruh negatif pada lingkungan. Sikap ini biasanya mempengaruhi orang lain di sekitar kita untuk ikutan-ikutan bersikap malas atau melanggar aturan orang lain. Mencocokkan tugas malaikat. Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah. Mikail mengatur rezeki dan hujan. Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat. Israel bertugas mencabut nyawa. Coba setelah kelompok amanah menampilkan hasil presentasinya, menampilkan hasil dari diskusi kelompoknya, coba ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain? Ada? Coba dari kelompok apa? Ya, kelompok bijaksana ini menanyakan pertanyaan kepada kelompok amanah. Nanti ini kelompok amanah, apabila nanti kawannya belum bisa menjawab, dibantu ya. Ya, sama-sama dibantu. Coba pertanyaannya apa? Apa hikmah beriman kepada malaikat Allah? Jawabannya adalah salah satu hikmah beriman kepada malaikat adalah dapat menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Beriman kepada malaikat juga bisa membuat kita senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Sebab apapun yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan untuk kelompok amanah. Terima kasih kepada kelompok amanah yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Sekian dari presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
mencatat amal baik manusia. Arti menyayangi manusia di dalam kubur. Arti mencatat amal buruk manusia. Malik menjaga pintu neraka. Tuhan menjaga pintu surga. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya kepada kelompok bijaksana? Ada. Coba kelompok amanah. Kami dari kelompok amanah ingin menanyakan kepada kelompok bijaksana. Bagaimana kita bisa meneladani ketaatan malaikat dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah mereka sangat patuh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, apabila kita beriman kepada malaikat, kita harus merasakan malu kepada mereka yang selalu memuliakan. Patuh dalam beribadah, ikhlas dalam beramal soleh, dan selalu mendoakan agar menantiasa dalam lindungan Allah. Tepuk tangan kepada kelompok bijaksana. Selamat pagi kelompok bijaksana. Coba akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah semua telah tampil, semua telah kita pelajari, maka Ibu ingin menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu materi tentang meneladani. Apa materinya tadi? Meneladani ketaatan malaikat. Berarti pengertian malaikat itu sendiri apa tadi? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur. Kemudian tadi ada lagi adalah tugas-tugas malaikat, yaitu dari malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ridwan. Itu nama malaikat. Nanti sudah dipaparkan semua beserta dengan tugas-tugas malaikat tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah. Hikmah apa saja yang akan kita pelajari setelah kita mempelajari materi tersebut. Apa? Coba Anggun sebutkan hikmah apa saja? Pertama, meningkatkan ketaatan kepada Allah. Malaikat selalu taat kepada perintah Allah tanpa membantah. Meneladani ketaatan mereka dapat mendorong kita untuk berdiri salat, berdoa, dan melakukan ibadah lainnya secara ikhlas. Udah, berarti itu adalah hikmah dari kita mempelajari materi hari ini. Setelah kita mempelajari materi kita hari ini, itu sudah sebianya kita selalu menjaga diri kita dari kesalahan. Itu karena kita menyadari bahwa ada malaikat berakib dan atid yang selalu mencatat amal perbuatan kita semua. Ibu harapkan setelah kita mempelajari materi ini, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik.